Halo semua, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu bagian 3 pada bab persamaan garis lurus. Jadi di bagian 3 ini yang kita bahas adalah kemiringan atau gradien. Yang kita bahas ada 4 poin di video kali ini. Yang pertama, gradien dari gambar persamaan garis lurus. Yang kedua, gradien dari dua titik persamaan garis lurus. Yang ketiga, gradien dari persamaan garis lurus dari persamaan eksplisit dan implisit. Kemudian yang terakhir, hubungan gradien garis. Oke, kita langsung saja. Jadi, gradien itu sebenarnya apa sih? Gradien itu nama lainnya adalah kemiringan. Kemiringan itu kemiringan dari apa? Kalau di sini yang kita bahas adalah kemiringan dari suatu garis. Oke, kita lanjut ke poin pertama. Gradien dari gambar. Jadi di sini untuk poin pertama ini kalian disuruh menentukan besar gradien jika diketahui gambarnya atau jika diketahui gambar garisnya. Oke, garis di sini yang kita bahas tidak hanya dari sistem koordinat Kartesius tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk gambar yang pertama di sini ada gambar dari tangga ya, ada orang naik tangga. Di sini kalian bisa lihat di gambar 1. Nah, ini. Di gambar 1 ini ada 3 gambar di dalamnya ya. Gambar 1, 2, 3. Nah, untuk gambar yang pertama, kedua, dan ketiga, menurut kalian kemiringan dari ketiga tangga itu apakah sama? Jika kalian lihat sepintas, apakah sama kemiringan dari gambar 1, 2, dan 3? Oke, jelas ya. Kita perhatikan dulu. Dari ketiga gambar ini, 1, 2, 3, jelas kemiringannya berbeda. Apa yang membedakan? Nah, untuk gambar yang pertama, di situ ketinggian dari jarak antara tangga dengan dinding, di situ 2 meter. Oke, di sini 2 meter. Kemudian tingginya, dindingnya ini, dia bersandar, tangganya bersandar itu 5 meter. Sedangkan untuk gambar yang kedua di sini 3 meter, ini 5 meter sama. Kemudian yang ini 3,5 meter dan di sini adalah 5 meter. Jadi tangganya ini nempel di dinding dengan tinggi yang sama yaitu 5 meter. Cuma bedanya jarak antara tangga dengan tanahnya ke dinding ini ya. Jadi di bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini 2, 3, dan 3,5. Jelas secara gambarnya jelas ya, kemiringannya berbeda. Namun, berapa kemiringan dari gambar 1, 2, dan 3? Nah, untuk menentukan gradien, kalau dengan gambar seperti ini, kalian cukup menggunakan menghitung dengan rumus. Oh ya, gradien itu simbolnya M ya. Nah, saya lupa menjelaskan, kalau gradien itu simbolnya M. Gradien itu sama dengan M. Ini diingat-ingat. Oke, ini M. Kemudian, untuk kita mengetahui M1 atau M pada gambar 1, misalkan di sini adalah M1 sama dengan, nah M1 di sini diperoleh dari horizontal vertikal dibagi dengan horizontalnya. Kalau di tangga ini yang vertikal yang mana? Yang vertikal ini adalah yang ke atas ini ya, dinding, panjang dindingnya, ke atas tingginya, tinggi dindingnya. Tinggi dindingnya berapa? 5. Berarti kalian tulis di sini rumus dari gradien itu adalah vertikal dibagi dengan horizontal. Vertikalnya itu Y, horizontalnya itu X. Jadi tingginya berapa? Y-nya berapa? Ini, dindingnya ini adalah Y. Oke, tanah itu adalah X. Paham ya? Berarti Y-nya berapa? 5. Kemudian X-nya berapa? Dibagi dengan X-nya 2. Oke, sudah. Berarti gradien dari gambar yang pertama adalah 5/2.
Cuma gitu saja. Kalau gradien gambar yang kedua berapa? Ini M2. Y-nya 5. Ya kan? Tingginya 5. Kemudian tanahnya berapa? Panjang horizontalnya 3. Berarti 5/3. Selesai. M2-nya 5/3. Kemudian gambar yang kedua, gradiennya berarti M3. M3 di sini berapa berarti? Y-nya 5 dibagi dengan X. X-nya berapa? 3,5. Sudah selesai. Atau kalian ini rubah menjadi 3,5 menjadi 3,5, kemudian kalian rubah menjadi bilangan pecahan biasa juga bisa. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjut ke gradien dari gambar, tapi yang diketahui adalah sistem koordinatnya. Coba di sini ada yang ini dulu, yang di sampingnya. Nah, di sini kita lanjutkan, ini kita simbolkan dengan gambar 4 dan di sini gambar 5 ya, biar enak kita menjelaskannya. Untuk yang gambar 4, kalian disuruh menentukan gradien dari garis merah itu. Sama juga untuk yang gambar yang kelima. Gambar yang keempat, coba kalian perhatikan. Di situ anggap saja garis merah itu adalah tangga. Paham ya? Garis merah itu adalah tangga, berarti kalian mencari apa? Mencari tinggi dinding yang disandarkan sama jarak tanahnya. Paham ya? Tapi caranya seperti ini. Kalian untuk menentukannya biar mudah, kalian tempatkan segitiga. Jadi ini membentuk segitiga ya. Oke, bentar. Menggunakan penggaris dulu. Oke, di sini. Nah, ini. Oke, di sini. Coba kalian lihat, di sini ada titik. Kalian kalau ada di persamaan garis lurus pada sistem koordinat, kalian pilih saja segitiga yang melalui titik dengan bilangan bulat. Nah, ini. Coba. Ya kan? Kemudian dengan ini. Oke. Coba dengan yang itu ya. Sekarang perhatikan yang garis biru. Nah, di garis biru ini kalian bisa menentukan segitiganya yang mana, ya kan? Kenapa kita pilih segitiga yang ini? Kenapa tidak pilih yang ini, garisnya dengan yang ini gitu ya, misalkan? Kenapa tidak milih seperti itu? Karena untuk mempermudah kalian menentukan tingginya. Misalkan kita milih yang ini, kita kan tidak tahu ini tingginya berapa. Sehingga kita pilih yang garis yang sebelah situ, pas pada kotaknya, jangan di tengah-tengah kotaknya. Oke, jadi kita tahu panjang dari ini, dari sini ke sini berapa? Berapa kotak? Berarti di sini hitung kotaknya. 1, 2, 3. Berarti di situ ada 3 kotak. Berarti panjangnya adalah 3 satuan. Atau 3 saja. Kemudian, horizontalnya berapa? Horizontalnya yang ini ya, dari negatif 4 ke 2. Dari negatif 4 ke 2 berarti berapa panjangnya? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti panjang dari kotaknya ini ada 6 satuan. Nah, sekarang kalian sudah ketemu nih, Y-nya sama X-nya. Y-nya ini yang atas ini ya. Kemudian yang bawah adalah X. Berarti gradien dari M4. M4 ini maksudnya apa? Adalah gradien dari gambar 4. Gradien dari gambar 4 sama dengan Y per X. Y-nya berapa? Y itu yang tinggi ke atas. Y-nya 3. X-nya berapa? X-nya 6. Nah, kalian perkecil dari sini. 3/6 diperkecil menjadi 1/3.
Oke, paham ya? Jadi gradien untuk gambar pertama yaitu 1/2. Ini positif ya. Ingat, gradien itu boleh positif, boleh negatif. Nah, kebetulan pada gambar 1,2, ini tadi, gambar 1, 2, 3, ini kebetulan dia positif semua. Kemudian gambar yang keempat ini juga positif. Artinya di sini M4 ini adalah positif setengah. Nah, untuk gambar yang kelima atau gradien dari garis yang kelima, ini dia tidak positif. Nah, apa bedanya? Coba kalian amati gambar 4 dan gambar 5. Kalau kita amati, gambar 4 itu bentuk kemiringannya dari kiri ke kanan itu ke atas. Ya kan? Ini ya, dari kiri ya, mulai dari kiri ke kanan dia naik. Nah, ya kan? Dia naik garisnya. Kalau dari kiri ke kanan dia garisnya naik, berarti dia adalah garis yang positif atau gradiennya positif. Sedangkan untuk gambar yang nomor 5, coba kalian perhatikan gambar yang nomor 5. Gambar yang nomor 5 ini gradiennya dari kiri ke kanan. Nah, ini dari kiri ya. Kiri dulu, menuju ke kanan dia menuju ke bawah, nggak ke atas. Kalau garisnya menuju ke bawah, dari kiri ke kanan, berarti dia gradiennya negatif. Oke, saya ulangi. Kalau garisnya dari kiri ke kanan, ini naik, berarti dia positif. Kalau dari kiri ke kanan, dia turun, berarti gradiennya negatif. Paham ya? Berarti untuk garis yang keempat, dia positif. Kebetulan dia gradiennya setengah, berarti gradien M4 itu positif setengah. Nah, ini positif setengah. Jadi gradien itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Kemudian sekarang kita cari yang gradien yang kelima. M5. M5 caranya sama ya. M5 itu gimana tadi? Y per X. Y-nya berapa? Kita cari segitiganya dulu. Segitiganya yang cocok kita pilih yang mana? Yang ada di antara kotak-kotaknya. Ini boleh ya. Dari sini ke sini. Kita pilih segitiga yang ini. Kenapa pilih yang ini? Karena pas. Nah, ini batas titiknya pas di sini. Sama dengan yang ini juga tadi. Yang ini juga pas di perpotongan kotak-kotaknya. Ini sama ini. Nah, dari sini kalian bisa mudah menentukan ya. Untuk X-nya di sini berapa kotak? 1 dan 2. Berarti di sini 2 kotak. Kemudian untuk tingginya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 kotak. Nah, cara menentukannya juga sama. Untuk menentukan gradien yang kelima berarti Y per X. Y-nya berapa? Y-nya 4 karena tinggi ya. Tingginya 4. Kemudian yang bawah berapa alasnya? Alas dari segitiganya 2. Nah, 4/2. Nah, karena dia, saya lupa ya. Karena dia dari kiri ke kanan dia turun garisnya, berarti dia negatif. Sudah disampaikan tadi negatif. Nah, negatif berapa? Y per X. Y-nya berapa? 4. X-nya 2. Nah, sehingga jawabannya dari gradien garis yang nomor 5 ini adalah negatif 4/2. Kalau disederhanakan negatif 4/2 menjadi berapa? Negatif 2. Oke, jadi ketemu ya, gradien M5 ini adalah negatif 2. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, lanjut ke gambar selanjutnya.
Untuk gambar yang selanjutnya ya ini ya saya kasih nama ini 6 ini 7 ya. Oke. Untuk gambar yang ke-6 tidak usah menentukan gradiennya. Cuma saya pengen tahu kalian mengidentifikasi dia gradiennya positif apa negatif. Nah, berhubung di sini dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan dia naik. Nah, ini gradien naik ya namanya. Kalau gradiennya naik berarti dia apa tadi? Gradiennya positif. Ini yang keempat, yang ke nomor 7 juga sama ya. Dari kiri ke kanan dia naik. Kalau naik dia gradiennya positif juga. Kemudian kalau menentukan segitiganya gimana? Nah, ini segitiganya kalau yang nomor 6 mudah saja pilih yang ini sama yang ini. Nah, pas ya. Nah, ini sama ini berarti berapa kotak? 1, 2, 3, 4 berarti 4. 1, 2, 3, 3. Nah, mudah ya. Berarti Y per X, Y-nya 4, Y-nya 4, X-nya 3, berarti gradiennya 4 per 3. Selesai. Kalau yang ini berarti berapa? Karena dia kan positif tadi ya. Karena dia ke kanan, dari kiri ke kanan dia naik, berarti semuanya positif untuk gambar yang 6 sama yang 7. Di sini kita pilih segitiga yang ini saja. Nah, dari sini ke sini. Dari sini ke sini berapa? 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Berarti gradiennya sama dengan 4 per 4. Sehingga sama dengan 1. Sudah selesai. Gampang ya? Kemudian untuk materi yang kedua, gradien dari 2 titik. Nah, hitunglah gradien garis yang menghubungkan setiap pasangan titik berikut. Jadi, intinya seperti ini ya untuk yang poin yang kedua. Jadi di sini ada 2 titik. Misalkan titik ini sama titik ini ya. Nah, kalian hubungkan. Nah, kalau ada dua titik seperti ini, berapa gradiennya? Nah, caranya untuk menentukannya, kita kan ini kan sudah diketahui ya, titiknya 8,7 sama 5,16. Jadi, rumusnya ini simpel saja. Rumusnya mencari gradien kalau diketahui 2 titik, yaitu M sama dengan, gradien sama dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi dengan X1 dikurangi X2. Ini rumusnya gradien. Oke, kalian catat di buku kalian masing-masing. Nah, mana Y1, Y2, X1, X2? Coba kita identifikasi lagi. Di sini ada titik A sama titik B. Anggap saja titik A itu titik 1, titik B itu titik 2. Gampangnya seperti itu. Berarti mana yang X1? Ini X1. X1-nya 8, Y1-nya 7. Jadi pasangannya X1, Y1, X2, Y2. Berarti di sini X2, ini Y2. Nah, tinggal dimasukkan di substitusi. Berarti untuk gambar yang pertama, M1 ini ya, MA. Untuk poin yang A berarti MA sama dengan rumusnya Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Atau sebaliknya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 juga boleh. Ya, jadi tidak hanya itu, ini sama dengan juga Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kalian boleh pilih salah satu ya. Sama saja. Coba berarti kita mencari gradien MA sama dengan Y1. Y1-nya 7 dikurangi Y2 16 dibagi X1. X1-nya 8. X dikurangi X2 5. 7 dikurangi 16 ada berapa? Negatif 9. Dibagi dengan 8 dikurangi 5. 3 positif. Negatif 9 dibagi 3 berapa? Negatif 3. Sudah, cuma seperti itu saja. Gampang kan?
Oke, untuk yang MB sampai yang MB saja ya. Untuk yang MC, untuk poin C sama poin D kalian kerjakan sendiri. Di sini X1, Y1, X2, Y2. Berarti MB sama dengan X1-nya berapa? X1-nya negatif 4 salah. Harus Y1 dulu ya. Y1 14. Kemudian dikurangi Y2. Y2-nya negatif 10 dikurangi negatif 10 dibagi dengan X1. X1-nya berapa? X1 negatif 4 dikurangi X2 8 sama dengan 14 dikurangi negatif 10, berarti 14 ditambah 10 ya artinya. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 24. 24 dibagi negatif 4, negatif 8, berarti berapa? Punya hutang negatif 4, hutang lagi 8, berarti negatif 12. 24 dibagi negatif 12, negatif 2. Seperti itu. Mudah ya? Ini adalah gradien jika diketahui 2 titik. Jadi ada rumusnya. Kemudian untuk poin yang ketiga, di sini ada gradien dari suatu persamaan garis lurus. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu eksplisit, persamaan eksplisit sama implisit. Kalau eksplisit ditandai dengan y-nya sendirian. Diingat-ingat, kalau eksplisit y-nya sendirian. Mana contohnya? Nih. Y-nya sendirian ya. Y sama dengan. Di sini Y juga sama dengan, ini Y sama dengan juga. Y sama dengan 3/4X ditambah 2. Artinya bergradien 3,4. Kemudian kalau yang ini juga 3,4. Jadi, coba kalian lihat. Di sini persamaannya Y sama dengan 3X. Nih, 3X ditambah 2. Yang bawahnya ditambah 5 ditambah 3. Gradiennya sama, yaitu 3X semua. Gradiennya sama-sama 3/4. Nih. Nah, ini gradiennya sama-sama 3/4, walaupun persamaannya berbeda. Berarti, apa hubungannya dari persamaan garis yang bereksplisit ini? Berarti gradiennya itu adalah koefisien dari y x-nya. Coba, nih, ini kan 3/4. Ini juga 3/4, gradiennya 3/4 juga. Nah, sehingga koefisien dari x itu adalah suatu gradien jika dia dalam bentuk eksplisit. Contoh lagi, di sini saya punya y sama dengan 2x plus 3. Berarti berapa gradiennya? 2. Gitu, begitu saja. Kemudian kalau punya y sama dengan negatif 3x min 1, berarti berapa gradiennya? Gradiennya adalah min 3. Nah, gradiennya untuk bentuk eksplisit berarti koefisien dari x-nya. Atau gandengan dari x-nya itu. Ya? Paham ya? Mudah sekali. Sekarang kalau dalam bentuk implisit. Kalau dalam bentuk implisit berarti gradiennya berapa? Gitu. Coba di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama, di sini ada 6x ditambah 4y sama dengan 12. Tentukan gradiennya. Sama untuk yang nomor 2, 3x min 8y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk implisit ya. Nah, caranya ini langsung ada jawabannya. Berarti rumusnya itu rumus gradiennya itu adalah, untuk kalau bentuknya seperti ini yaitu negatif M sama dengan negatif A per B. Di mana 6 ini disebut A,
4 ini disebut B. Kalau yang ini, yang nomor 2, 3 ini adalah A, 8 ini adalah B. Kenapa A sama B, 3, 8 sama itu? Hati-hati ya, kalau A itu adalah koefisien dari X. Nah, koefisien dari X ini kan 6, koefisien dari Y ini 4. Sehingga koefisien dari X itu adalah A. Atau kita tulis saja di sini M itu rumusnya negatif dari koefisien X dibagi dengan koefisien dari Y. Sudah, gitu saja. Jadi untuk yang nomor 1, berarti gradiennya berapa? M sama dengan negatif 6/4. Nah, kan rumusnya negatif A per B, sedangkan A itu adalah 6, B-nya 4. Jadi, gradiennya negatif 6/4, atau disederhanakan menjadi ini. Kalau yang nomor 2, sama ya caranya. Di sini 3 ini A, berarti negatif 3 dibagi, di sini negatif 8. Ingat ya, kalau bentuknya seperti ini berarti dia bukan 8 positif, tapi dia adalah negatif 8. Kalau ini 3. Oke, paham ya? Berarti negatif, nah ini bentuknya seperti ini. Negatif A per B sama dengan negatif A-nya berapa? 3 dibagi negatif 8. Seperti itu. Negatif dibagi negatif sama dengan 3/8. Jadi positif. Oke, seperti itu saja. Gampang kan untuk menentukan gradien? Oke, poin yang terakhir yaitu hubungan gradien garis. Yang pertama ada garis yang saling sejajar, dan yang kedua garis yang saling tegak lurus. Untuk garis yang saling sejajar, contohnya seperti ini. Kalian lihat gambarnya. Nah, gambar yang ini. Kalian lihat di situ ada garis G sama garis L yang warna biru. Berarti dia, coba kalian lihat, dia kan kemiringannya sama ya, atau namanya sejajar, berarti dia itu tidak akan pernah bertemu garisnya itu. Jadi dia terus lurus, nggak akan berpotongan. Itu yang dinamakan sejajar. Nah, kedua garis ini karena miringnya sama, jadi gradiennya juga sama. Nah, di sini diketahui gradien G-nya itu negatif 1/2/3. Sehingga karena garis L-nya ini sejajar dengan garis G, maka garis L-nya juga sama, negatif 1/2/3. Oke, paham ya? Karena dia sejajar berarti gradiennya sama. Oke, kalau yang tegak lurus seperti gimana? Nah, ini ada garis K. Ini gambarnya ini, perhatikan ya. Ada garis K sama garis L. Ternyata dia dua garis ini saling tegak lurus. Mana tandanya tegak lurus ini? Ada tanda seperti ini. Nah, kalau ada tanda seperti itu berarti dia menandakan dua garis ini saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus itu artinya apa? Ini rumusnya. Kalau MK dikali ML artinya apa? Gradien dari garis K kalau dikalikan dengan gradien dari garis L itu hasilnya sama dengan 1. Ini adalah kesimpulannya. Kalau saling tegak lurus, dua gradiennya dikalikan sama dengan menghasilkan negatif 1. Itu pasti. Jadi misalkan di sini, misalkan saya punya gradien M1 itu garis yang pertama itu 2. Berarti gradien yang kedua, kalau dia saling tegak lurus, gimana? Nah, ini bagaimana? Berarti caranya M1 dikali M2
sama dengan negatif 1. Kenapa sama dengan negatif 1? Karena kalau dia saling tegak lurus, kalau dua gradiennya dikalikan menghasilkan negatif 1. Berarti M1-nya berapa? Tadi kan udah diketahui M1-nya itu 2. 2 dikali M2, M2-nya kan kita nggak tahu berapa, kita cari M2 nih ceritanya. Sama dengan negatif 1. Sehingga M2 itu sama dengan negatif 1 dibagi dengan 2. Sehingga gradiennya dari M2 sama dengan negatif setengah. Oke, mudah ya. Nanti kalian misalkan kurang fokus dalam mendengarkan video ini, kalian bisa mengulang dari video yang kalian tidak mengerti, atau kalian bisa komentar di kolom bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya.